Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali membangunkan kita, menghidupkan kita setelah kematian kita. Allah memudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Man syahidal isya wal fajra jama'atan kana qiyamil lailah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Sebelumnya asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan hadis tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 333 kalau di kitab saya. Kemarin ya, sudah disampaikan tentang tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat secara sosial sebagaimana masyarakat pada umumnya. Maka di sini hadis-hadisnya adalah tentang tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh daripada sifat kesombongan. Sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat Rasulullah, mudah-mudahan kita dikuatkan contoh beliau. Sebenarnya dari sejak kecil Rasulullah ini, kalau bahasa sekarang, sudah banyak memiliki privilege, sudah banyak memiliki ya keutamaan sejak kecil. Tetapi tawadhu'nya kemudian tidak pernah hilang. Mari kita lihat ya, misal dalam
kasusnya ataupun kisah rahib Bahiro. Ada yang mengatakan Bahiro, ada yang mengatakan Buhairo, yang sebagaimana kita dengarkan kisah-kisahnya sejak dahulu, sejak kita kecil. Safara bihi ammuhu ila Syam. Kemudian Rasulullah atau Muhammad kecil pernah ikut bersama pamannya untuk bersama-sama ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam itu, sebelum nyampe ke negeri Syam, ada tempat namanya Busra. Kemudian kafilah itu diminta oleh seorang rahib, oleh seorang ahlu ilmi atau ulamanya Nasrani untuk singgah di tempat beliau. Tempat beliau, tempat ibadah beliau. Kalau sekarang nama tempat ibadah orang-orang Islam itu namanya masjid, kalau dahulu namanya Sauma'ah. Kemudian ya Bahira ini yata'abbadu fi Sauma'ati. Jadi di dalam riwayat ini Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, Sauma'ati. Senantiasa beribadah sepanjang hari-harinya. Begitu, tidak mudah keluar dari tempat ibadah tersebut. Tetapi ketika kafilah dagang dari Mekah itu melewati depan rumahnya atau belum melewati depan tempat ibadahnya, kemudian beliau itu menginginkan untuk keluar. Pada saat itu seperti digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka tempat ibadahnya. Kemudian beliau merasakan firasat-firasat yang baik, karena ternyata kafilah dari Makkah itu lewat, kemudian baru satu-satunya kafilah yang dipersilahkan untuk singgah di tempatnya. Kemudian pada ahum diyafatihi, kemudian diajaklah untuk singgah dan diberikan suguhan berupa makanan. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan dari Rahib Bahira. Hal taraktum ahadan? Sepertinya kalian ini meninggalkan satu orang yang tidak ikut dalam jamuan makan. Begitu. Qala na'am. Iya, kami meninggalkan seorang anak kecil. Ghulaman saghiran. Begitu. Dan mungkin dalam kebiasaan orang-orang Arab terdahulu barangkali sama dengan kita. Kalau ada jamuan makan orang-orang dewasa, sebaiknya anak kecil tidak ikut bersama masuk dalam jamuan tersebut. Tapi ternyata Bahira bertanya, hal taraktum ahada? Sepertinya kalian ini meninggalkan satu orang. Qala ghulaman saghiran, kata paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, seorang anak kecil. Ayo, fa'amarahu bi-ikhbarihi. Kemudian kata Bahira, ayo ajak juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo ajak juga. Kemudian kata Bahira, anak kecil yang kamu tinggalkan dan tidak kamu ajak dalam jamuan makan ini adalah anak kecil yang istimewa. Begitu. Kenapa? Ditanya oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataharrakat as-sahabatu kullama sarana. Lihat itu, kata Bahira. Lihat awan yang di langit itu. Kemana Muhammad kecil itu bergerak, di situ juga awan itu mengikuti, kata Bahira. Man abuhu? Kemudian siapa bapaknya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya, kata Abu Thalib. Kemudian sepertinya bapaknya sudah meninggal. Jadi Bahira ini tahu sekali tentang profil dan juga tanda-tanda kenabian yang akan diutus di akhir zaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenal sekali dengan Nabi Muhammad kecil yang saat itu masih dianggap seorang anak kecil yang ditinggalkan. Jangan sia-siakan. Itu adalah nabi, kata beliau. Calon nabi yang akan diutus kelak di masa-masa yang akan datang, dan aku sudah membaca dalam kitab-kitab Taurat. Begitu, dan tanda yang paling mencolok adalah seolah cahaya matahari itu atau sinar matahari itu tidak ingin menyentuh ataupun kulit Rasulullah SAW tidak disentuh oleh sinar matahari, sehingga setiap kali Rasulullah itu bergerak kemudian diikuti. Fataharrakat as-sahabatu kullama sara an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Bahira, pulang saja kamu, irji bihi fa in urifa qataluhu fa'adha bihi amhu ila Makkah. Kemudian kata Bahira, bilang kepada Abu Thalib, pulang kamu, jangan ke Syam, di sana banyak orang Yahudi. Kalau sampai dilihat oleh orang-orang Yahudi, pasti anak kecil ini akan dibunuh, karena memang seperti itulah kondisinya. Para nabi seringkali dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan memang ditunggu-tunggu, apalagi nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan Yahudi. Ini privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian tidak pernah menghendaki atau menghalangi sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis ke-313 dalam bab ini. Haddatsana Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi qala haddatsana Muhammad bin Fudail anil A'mash an Anas ibn Malik. Dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzis sya'ir wal ihalatis sanikhah fayujib, begitu. Walaqad kana dir'un indahu inda yahudiyyin fama wajada ma yaquha hatta mata. Dari sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu begitu ketika diundang oleh para sahabat dan itu pasti hadir. Kemudian yud'a ila khubzis sya'ir, dan sajian yang disajikan tidak harus sajian yang mewah ketika mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Khubzis sya'ir wal ihalatis sanikhah, begitu. Roti gandum yang sudah lama dan mulai mengeras, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditaburi di atasnya al-ihalah as-sanikhah, yang ditaburi minyak zaitun. Itu pun minyak zaitunnya karena sudah lama disimpan sehingga aromanya sedikit berubah, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah tetap memakannya, dan Rasulullah tetap hadir di jamuan dan undangan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak harus, kalau mengundang ustadznya nggak harus sate gulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Ikan goreng pun oke, begitu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ini disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roti gandum yang sudah mulai mengeras karena lama disimpan, kemudian ditaburi minyak zaitun yang kemudian sudah agak lama juga disimpan sehingga aromanya berubah. Walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada ma yaqufu hatta mata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggadaikan perisai perangnya, begitu, dan belum sempat bisa menebus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat ar-rahnu min Yahudi, begitu. Ternyata Rasulullah itu menggadaikan barangnya kepada seorang Yahudi. Ini seorang Nabi loh, menggadaikan barangnya kepada seorang Yahudi. Wahadal Yahudi yusamma Abu Shahm, dan Yahudi ini namanya Abu Shahm. Wa kana fil Madinah, dan itu terjadi di kota Madinah. Wa miqdarul ladzi 30 sa'an min sya'irin, digadaikan dengan apa? Dengan 30 sa' tepung gandum. Li ajli ikrami ba'dil buyuti indahu. Kenapa kok Rasulullah sampai menggadaikan barang tersebut kepada orang Yahudi? Ternyata pernah ada tamu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu untuk menjamu tamu tersebut, untuk mengikrami dan memuliakan tamu tersebut. Supaya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok harus kepada orang Yahudi Rasulullah itu menggadaikan? Kenapa Pak tidak kepada sahabat-sahabat orang-orang beriman kaum muslimin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada alasannya. Kata beliau, li bayani jawazi muamalatil yahud, begitu. Kemudian untuk menjelaskan bahwa kita itu bisa bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, berdagang, begitu, muamalah harian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebolehannya.
Ustaz, tapi kenapa kok ada gerakan boikot? Itu pembicaraan lain, ya. Untuk jual belinya halal, tapi di sini adalah sebuah keberpihakan, ya, karena mereka menyakiti orang-orang beriman, khususnya di Palestina. Nah, ini dia bolehnya begitu, bolehnya untuk bermuamalah, ya, berjual beli, berdagang dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sampai sekarang pun seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang berikutnya, li'annal muslimina lam yaqbalu ayyarhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu akan menggadaikan barangnya kepada orang-orang beriman, tentu orang-orang beriman tidak akan mau. Kenapa kok harus Rasulullah itu menggadaikan barangnya begitu? Kenapa enggak dikasih saja? Itu cangkolang sekali kepada Nabi, sampai Nabi itu harus menggadaikan barangnya kepada orang-orang beriman. Bahkan kalau mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal diberi saja, tidak usah menggadaikan barangnya, tinggal diberi saja harta oleh orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kemudian juga Rasulullah sedang tidak memiliki makanan untuk menjamu tamunya yang datang. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas kata penulis juga, terus siapa yang melunasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kematian beliau? Kata penulis di dalam kitab ini, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Begitu ternyata, ya, yang digadaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik, ya, tentang yang beliau tawadhu'nya seperti apa. Hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga disampaikan oleh Anas bin Malik. Hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin wa rasin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'atu darahim. Faqala Allahumma ja'al hajjan wa la riya'a fihi wa la sum'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk tawadhu'nya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu keluar untuk berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Bagaimana sifat tawadhu beliau? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tunggangannya, yang tunggangan tersebut ya dialasi dengan karpet ataupun dengan kain yang sudah lusuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu, yang sudah lusuh. Juga diberikan lapisan kain lagi di atasnya yang harganya hanya 4 dirham. Begitu. Yang harganya hanya 4 dirham, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'alhu hajjan khalisan liwajhikal karim la uridu fihi ijaban nasi aw madhihim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, jadi keberangkatan beliau itu sangat sederhana ketika berangkat di perjalanan menuju haji. Maka kadang kalau kita melihat kebiasaan orang kaum muslimin, khususnya di Sumeneb misalkan, kan serba salah. Satu sisi ingin tawadhu seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi berangkat dan pulangnya konvoinya rame-rame. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan menggunakan sepeda motor yang keras-keras suaranya. Tapi satu sisi alasannya ini syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub, begitu. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, begitu, maka itu adalah bentuk daripada ketakwaan pada hati kita. Jadi maka kita kembalikan. Tapi kalau sebagaimana Rasulullah SAW dalam kasus ini, itu Rasulullah SAW ingin sederhana, berangkatnya sederhana, pulangnya pun begitu sederhana. Kemudian tidak mau Rasulullah itu manusia pada takjub, kemudian memuji-muji Rasulullah sepulang beliau untuk haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berangkat haji? Apakah setiap tahun? Begitu di dalam kehidupan beliau, ternyata haji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan.
Rasulullah SAW selama hidupnya hanya melaksanakan haji 1 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka yang sudah 5 kali barangkali berhenti dulu biar antriannya tidak semakin panjang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena Rasulullah SAW 1 kali di dalam itu pun kapan? Fi hajjatil wada, begitu, pada haji wada, begitu. Fi sunnati al-ashirah lil hijrah, fi sanat al-ashirah lil hijrah, pada tahun ke-10 Hijriah. Wa ahrama min abari Ali, beliau mengambil ihram, mengambil tempatnya sebagaimana yang sering kita dengar bir Ali, atau sebagaimana juga istilahnya bir Ali. Wahia adul mawaqifil haji al-Makkah, dan bir Ali itu adalah tempat miqat yang paling jauh. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan mayustafadu minal haji. Al-hajju ibadatun tad'u ila tawadhu wa 'adami takalluf. Haji itu adalah ibadah yang sejatinya menunjukkan ketawaduan, wa 'adami takalluf, dan tidak usah berlebih-lebihan. Al-a'mal allati yudkhiluha ar-riya marfudhah. Mengapa Rasulullah itu ingin tidak dipuji-puji, sesederhana mungkin berangkat dan pulangnya? Karena sesuatu yang di dalamnya ada riya, begitu, maka amalnya tertolak. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nasihat kepada kita semuanya, ada hadzi ayyan mana qalihan duna ayyan zura madhan nasi aw zaminin. Begitu, seyogianya seorang hamba ketika beramal untuk beramal supaya tidak dilihat oleh manusia, tidak ada, begitu, dan juga tidak perlu untuk melihat pujian manusia, dan juga tidak perlu untuk terlalu terpaku dengan olok-olokan manusia. Dan kita menjadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mencontoh tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.